Kita tahu perang Uhud itu terjadi di bulan Syawal, dan itu artinya persiapan kaum muslimin menghadapi itu secara mental dan sebagainya di bulan Ramadan. Perang Ahzab di bulan Syawal, itu artinya persiapan kaum muslimin termasuk menggali dan lain sebagainya, parit itu di bulan Ramadan. Fathu Makkah di bulan Ramadan, kemenangan yang luar biasa. Hunain di bulan Ramadan. Coba bayangkan peristiwa itu. Ini adalah peristiwa-peristiwa besar yang mengubah perjalanan sejarah. Dan Ramadan-Ramadan berikutnya, kita lihat dari zaman para sahabat, tabi'in dan seterusnya, selalu Ramadan dijadikan momentum untuk meraih kemenangan-kemenangan besar dalam setiap pertempuran yang dijalani oleh kaum muslimin. Kalau kita bicara pertempuran saja, kaum muslimin menaklukkan Andalus di bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad sengaja menyeberang ke Andalus itu di bulan Ramadan. Kan memilih waktu, kan sebenarnya memilih waktu untuk memulai itu banyak waktu yang bisa dipilih. Kenapa Tariq bin Ziyad memilih Ramadan? Untuk menghadapi pasukan Rodrigo yang begitu luar biasa, masuk ke satu daratan baru yang tidak ada batas, katakanlah dalam waktu dalam jangka yang dekat setelah itu. Harus menghadapi banyak sekali rintangan dan luar biasa. Tapi titik permulaannya Ramadan. Tahun 711 Masehi, tahun 91 atau 92 Hijriah. Di bulan Ramadan. Perang yang menentukan kaum muslimin ketika ingin merebut kembali Baitul Maqdis adalah Ramadan. Atau ketika merebut kembali Baitul Maqdis, Palestina, Ramadan. Salahuddin Al-Ayyubi ketika memenangkan perang Hittin, itu perang terbesar yang sangat menentukan, mengalahkan semua kekuatan pasukan salib waktu itu. Setelah selesai itu, pasukan salib berkonsentrasi di satu tempat yang namanya Sofad. Di benteng inilah akhir dari kekuatan orang-orang Nasrani. Artinya, apabila kaum muslimin berhasil melanjutkan kemenangan mereka sampai di Sofad, maka Baitul Maqdis itu di tangan. Tapi kalau tidak, berarti itu akan harus mundur ke belakang. Artinya kalau kemudian tidak dituntaskan sampai ke Sofad, maka peluang untuk memenangkan itu tidak akan terulang. Coba pertaruhan yang sangat luar biasa. Masalahnya Salahuddin sang pemimpin tertinggi itu sudah teramat sangat kelelahan dari rangkaian pertempuran sebelumnya. Ketika memenangkan Hittin dan kemudian sisa pasukan atau kekuatan pasukan salib itu di benteng Sofad. Saat itu Salahuddin berada di puncak kelelahannya, dia sudah sakit badannya, sakit, bukan sakit biasa, lelah dan sakit. Dan ketika Salahuddin waktu itu memutuskan, kita ke Sofad, kita kepung mereka di Sofad. Apa kata para penasehatnya? Wahai Salahuddin, beristirahatlah sejenak, pulihkan dulu kesehatanmu, karena itu lebih dibutuhkan untuk ke depan. Tapi kata Salahuddin, tidak bisa. Kesempatan ini tidak berulang. Kalau kita mengabaikan Sofad, kita tidak mungkin memenangkan Baitul Maqdis. Pertaruhan yang sangat, berarti ahli strategi yang sangat luar biasa. Tapi masalahnya Salahuddin itu sudah sakit berat saat itu. Kata Salahuddin, tidak ada masalah, kita kepung mereka sekarang juga, dan itu di bulan Ramadan. Ketika mengepung benteng Sofad, itu kan kemudian menyiapkan peralatan-peralatan berat untuk mengepung dari semua sisi. Dan Salahuddin sebagai pemimpin tertinggi, dia bertanggung jawab langsung untuk menempatkan peralatan-peralatan itu, artinya untuk mengontrol sepenuhnya. Dan itu memakan waktu tidak pendek, ada 5 hari 5 malam tidak berhenti. Salahuddin Al-Ayyubi tidak tidur. Coba bayangkan, tidak tidur dalam kondisi dia sakit yang cukup berat itu. Dia tidak tidur selama 5 malam untuk memastikan semua peralatan itu terpasang dan pasukan siap. Seorang ulama Ibnu Shaddad, sekaligus penulis atau sekretarisnya Salahuddin, ketika melihat Salahuddin seperti itu, kan luar biasa. Ini orang sudah sakit luar biasa, tapi 5 malam dia bertahan untuk tidak tidur. Ini susah ini. Ramadan, dan ini yang menentukan sebenarnya perebutan Baitul Maqdis itu sini akhirnya. Maka dia kemudian menghampiri Salahuddin. Sebagai ulama dia berkata, Salahuddin, maukah aku bacakan hadis Nabi? Wah itu ya, lihat
Santainya para mujahid itu gini. Maukah aku bacakan sebuah hadis Nabi? Oh tentu. Apa yang ingin kau sampaikan? Ibnu Syaddad ingin menghibur. Salahuddin ingin menguatkan Salahuddin dengan itu. An fulan, an fulan, an fulan. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Satu adalah mata yang terjaga, begadang, tidak tidur karena berjaga di jalan Allah. Dan satu mata lagi adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Itulah mata Salahuddin dua-duanya. 5 hari dia terjaga, melek dalam keadaan sakit parah, sakit berat. Untuk apa? Tahrusu fisabilillah, berjaga-jaga di jalan Allah untuk memenangkan pertempuran. Dan ketika Salahuddin Al-Ayyubi keluar atau berada di luar medan tempur, dia duduk di kamahnya. Salahuddin tidak jarang melelehkan air matanya dalam sholatnya, dalam khusyuknya, dalam tadarru'nya, dalam doanya, dalam baca Qur'annya. Maka Ibnu Syaddad ingin menghibur sekaligus menguatkan Salahuddin dengan hadis ini, bahwa engkau teramat luar biasa Salahuddin. Hadis ini barangkali pas untukmu. Ainani la tamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Mata yang melek karena berjaga di jalan Allah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Di Ramadan itu kaum muslimin menangkan pertempuran yang luar biasa, dan dari situlah mereka menaklukkan Baitul Maqdis. Puncak dari pencapaian muslim generasi masa itu. Kita ini mencanangkan pencapaian apa generasi kita ini di Ramadan ini. Ini dia ibrahnya. Apa yang ingin kita capai dan apa yang kita berikan untuk mencapai itu. Salahuddin dengan sakitnya yang berat masih sanggup untuk berjaga 5 hari tidak tidur demi menyelesaikan menuntaskan satu tugas atau cita-cita besarnya, merebut kembali Baitul Maqdis. Dan itu yang dilakukan, dan itulah yang mereka capai. Tilka ummatun qad khalat, mereka adalah umat-umat terdahulu. Laha ma kasabat, mereka mendapatkan penghargaan, anugerah sesuai apa yang mereka lakukan, upayakan. Walakum ma kasabtum, dan kalian akan mendapatkan imbalan, upah, penghargaan sesuai hasil yang kalian capai atau yang kalian upayakan. Apa yang kita upayakan? Ini pertanyaannya. Bagaimana kita bisa mengisi Ramadan? Apa yang bisa kita dapat dari Ramadan? Pencapaian puncak apa yang bisa sanggup kita capai di bulan Ramadan? Saya serahkan kembali semuanya kepada masing-masing. Semoga Ramadan ini lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin.